Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para santri kelas 11 Mu'alimin, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa bertemu walaupun tidak secara langsung. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Bukhari. Pelajaran Bukhari kelas 11 yaitu terkait dengan Kitabul Ilmi, yaitu bab tentang ilmu. Pada hari ini kita akan membahas hadis nomor 60 di bab ilmu dengan materi pembahasan yaitu babu man rofa'a sautahu bil ilmi, yaitu bab tentang orang yang meninggikan, gitu ya, yang meninggikan atau yang mengeraskan suaranya bil ilmi ketika memberikan ilmu, memberikan keterangan. Baik, kita langsung saja kita baca hadisnya, yaitu Hadatsana Abu Nu'mani Arim bin Fadli menceritakan pada kami Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl. Qala, ia berkata, Hadatsana Abu Awanah, menceritakan kepada kami Abu Awanah, an Abi Bishrin, dari Abi Bishrin, an Yusufa, dari Yusuf bin Mahak, terus an Abdillah ibni Amrin, dari Abdillah bin Amr. Qala, ia berkata, nah, kata Abdullah bin Amr, takholafa anna an-nabiyyu sallallahu bisafarotin safarnaha. Kata Abdullah bin Amr, katanya takholafa anna, kami, gitu ya, pernah ketinggalan, begitu ya, gitu. Nabi Sallam begitu pun Nabi Sallam fi safarotin, dalam sebuah perjalanan. Safarnaha, yang mana waktu itu kami mengadakan perjalanan. Kemudian Pak Adrokna, gitu, di tengah perjalanan kami itu Pak Adrokna datanglah, gitu ya, waktu sholat, gitu. Ya, Pak Adrokna yang mendapati kami waqad arhaqtakna as-sholatu, yaitu datanglah, tibalah waktu sholat. Nah, karena tiba waktu sholat, akhirnya ya, gitu ya, kami para sahabat waktu itu ya berwudu, katanya, gitu, kata Abdullah bin Amr, wa nahnu natawaddu, terus kami berwudu, gitu. Faja'alna namsahu ala arjulina, lalu ketika kami membasuh, gitu ya, mencuci arjulina, kaki-kaki kami, gitu, ala arjulina, kaki-kaki kami. Kemudian panada bi'a'la sautihi, lalu Nabi memanggil, gitu ya, menegur, bi'a'la sautihi, dengan suaranya yang cukup keras, begitu. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, marotaini aw salasan, 2 atau 3 kali. Kata Nabi, wailul lil aqab, celakalah kalian, gitu ya, yang bagian kakinya tidak terbasuh, gitu ya, celakalah bagi kalian, gitu, bagian kakinya yang tidak terbasuh minanar, bisa jadi nanti akan dibakar, akan dibasuh dengan api neraka. Nah, Nabi sampai mengingatkan seperti itu, katanya marotaini aw salasan, sampai 2 atau 3 kali waktu itu, kata Abdullah bin Amr, gitu. Dan waktu itu menegurnya, gitu ya, menegurnya dengan a'la sautihi, dengan suaranya yang cukup keras, begitu. Baik, jadi di sini artinya ya untuk memberikan penegasan, begitu ya, atau dalam thalabul ilmi,
ketika kita belajar atau ketika kita mengingatkan seseorang, ya sewaktu-waktu ya boleh saja kita menggunakan dengan suara yang keras begitu. Maksudnya di sini bukan masalah suaranya sebetulnya yang jadi permasalahan. Intinya dalam penyampaian ilmu itu harus tegas, harus jelas begitu. Harus jelas, apalagi kalau sudah menyangkut masalah hukum begitu ya. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah hukum, halal dan haram, boleh dan tidak, kemudian juga ancaman neraka misalkan. Apalagi terkait dengan masalah-masalah itu, ini harus tegas, harus jelas gitu. Bila perlu, ya dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras tidak mengapa, begitu ya. Gitu. Jadi intinya ini bukan, walaupun di sini disebutkan Nabi menegur para sahabat yang waktu itu sedang berwudu, ada sebagian kakinya yang tidak terbasuh, begitu. Nah, walaupun Nabi waktu itu menegurnya dengan suara yang keras, sebetulnya ini yang jadi masalah bukan masalah suaranya yang keras, tapi ini bahwa dalam penyampaian ilmu itu, dalam penyampaian pelajaran itu termasuk berbentuk teguran misalkan, gitu ya, termasuk bentuk teguran, ini harus gitu, harus jelas, tegas sehingga orang yang ditegur itu paham gitu ya, mengetahui akan kekurangannya. Baik, jadi di sini yang dimaksud dengan bab mengeraskan suara dalam thalabul ilmi seperti itu. Jadi bukan walaupun tadi ya, walaupun kajiannya ataupun hadisnya meninggikan suara, tapi intinya gitu ya, yang jadi pokok bahasannya, yang jadi masalahnya adalah bahwa kita ya dalam proses pembelajaran itu harus jelas, karena ilmu itu kan untuk orang yang mencari ilmu, orang yang mendapatkan ilmu, nah ini harus harus menjadi petunjuk untuk dia gitu ya. Oleh karena itu ya sampaikanlah ya ilmu sejelas mungkin atau setegas mungkin begitu. Oleh karena itu kalau dalam usul fikih kan disebutnya ilmu itu inkisafan taman gitu ya. Jadi ilmu itu harus tersampaikan dengan sempurna begitu, dengan sempurna. Walaupun ya memang dalam thalabul ilmi itu tetap tidak bisa 100% sempurna, karena ya yang maha ilmu itu, yang maha berilmu itu adalah Allah, dan ilmu Allah itu sangat luas sekali. Nah, jadi paling tidak kita bisa menyampaikan ilmu itu ya sesuai dengan ya Quran Sunnah, dan juga kita bisa menyampaikannya ya sejelas mungkin kepada orang yang hendak kita berikan pelajaran. Baik para santri sekalian, kelas 11 Tsanawiyah, kelas 11 Mu'allimin. Jadi hadis bahasan hadis Bukhari pada hari ini kita cukup satu hadis dulu, yaitu hadis nomor 60, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Baik, nanti kekurangannya bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.